Halo dulur-dulur, selamat datang lagi di channel Aditya Agustiawan. Terima kasih udah klik video ini. Buat yang baru tahu channel ini, aku ucapin selamat datang lur. Nanti lihat-lihat dulu aja lur videonya. Barangkali kalau suka sama channel ini, boleh di subscribe kok lur. Tenang, jangan khawatir. Nge-subscribe channel ini tuh gratis lur. Udah siap nonton? Awalnya aku mikir, pembahasan tentang kisah seram kampus IPB ini cukup di satu video aja. Ternyata nggak cukup lur. Aku soalnya juga sharing sama temanku. Ternyata masih banyak banget tentang kisah-kisah seram di kampus IPB lur. Ya mau gimana lagi. Namanya juga kampus tua, bangunan tua. Ya nggak lepas dari makhluk halus pastinya. Ini adalah part 2 dari kisah seram kampus IPB. Dan kalau kalian pengen lihat part 1 kisah seram kampus IPB, bisa kalian klik tulisan yang nongol di pojok kanan atas ya lor. Oke, nggak usah lama-lama di intro lah. Langsung kita mulai aja yuk. Di part sebelumnya ternyata aku lupa nyampein lur. Kalau kampus Institut Pertanian Bogor alias IPB, ini terdapat dua lokasi kampus lur, yaitu kampus IPB Baranang Siang dan kampus IPB Dramaga. Dimana kampus IPB Baranang Siang ini lokasinya tepat di tengah kota Bogor lur. Yang sebagian kampusnya ini jadi Mall Botani Square. Tahu dong kalian, kalau Botani Square itu adalah salah satu mall yang paling wow lah di kota Bogor. Kampus IPB Baranang Siang inilah yang jadi bangunan tertua kampus di IPB lur. Alias disinilah Bung Karno meletakkan batu pertama pembangunan kampus IPB, di mana batu pertamanya itu diletakkan pada tahun 1957 dan diresmikan pada tanggal 1 September 1963. Jadi ya kampus Baranang Siang ini termasuk bangunan yang tua lur. Katanya dulu itu dari kampus IPB Baranang Siang kalian bisa ngelihat Gunung Salak dengan jelas lur. Sebelum ya ketutupan bangunan-bangunan tinggi yang ada di kota Bogor, dan pejabat-pejabat IPB itu menetapkan bangunan IPB kampus Baranang Siang sebagai cagar budaya. By the way, karena kampus IPB Baranang Siang ini adalah bangunan tua, banyak hal-hal seram yang terjadi. Terlebih, dulu kalau ada dosen atau mahasiswa meninggal, jenazah mereka itu disemayamkan di koridor dekat pintu masuk sebelum jenazahnya dikuburkan. Di pintu masuk yang ada prasasti Bung Karno-nya lur. Apa gak nambah horor itu kampus? Bayangin deh, pas kalian mau kuliah, tiba-tiba jeng-jeng ada peti mati atau keranda lur. Yang tujuannya agar sivitas akademika IPB itu menghormati almarhum atau almarhumah. Kalau kalian ngunjungin kampus IPB Baranang Siang, memang kesan horornya itu udah kerasa banget lur. Secara kan bangunan tua, kalian lihat aja deh, ruang belajar mengajarnya aja penampakannya begitu kuno lur. Dan kesan kunonya inilah yang makin nguatin kesan bahwa ruangan ini tuh spooky. Dimana ruang kelas ini bagian dalamnya berbentuk agak melingkar, dengan bagian belakangnya itu makin meninggi, kayak di bioskop gitu. Tapi yang ini lebih serem. Kemudian di kampus Baranang Siang ini ada cerita yang cukup terkenal, yaitu soal dosen pengganti. Kayaknya cerita ini tuh agak mirip-mirip dengan yang aku ceritain di part 1. Pas aku baca-baca lagi, ternyata beda cerita lur. Jadi pernah ada cerita mahasiswa yang diajar oleh dosen pengganti. Soalnya dosen utamanya itu lagi berhalangan hadir. Nah udah tuh, mahasiswa tadi itu nggak berpikiran aneh-aneh dan melakukan aktivitas belajar mengajar seperti biasanya. Toh juga termasuk sering kalau dosen utamanya itu berhalangan hadir, ya digantiin sama dosen pengganti. Tapi pas kuliah udah selesai, dosen asli atau dosen utamanya tadi itu ngasih tahu mahasiswa kalau dia nggak bisa ngajar dan nggak sempat ngasih tahu mahasiswa. Ya mahasiswa tadi itu bilang udah ada dosen pengganti kok pak tadi. Nah dosen asli tadi itu bingung lur. Perasaan dia nggak minta digantiin sama dosen pengganti. Lalu ditanyain lah si mahasiswa tadi soal ciri-ciri dosen pengganti yang ngajar tadi. Nah udah tuh dijelasin ciri-ciri dosen pengganti tadi oleh si mahasiswa. Tiba-tiba dosen asli tadi itu kaget dong. Soalnya dosen pengganti tadi itu ternyata udah lama meninggal. Wow, bayangin deh. Kalau kalian jadi mahasiswa tadi dan kalian diajar sama dosen, ternyata dosen tadi itu udah meninggal. Wow, apa yang kalian rasain lur? Jujur aku sendiri itu bakalan shock banget lah lur. Dan bakal jadi pengalaman yang gak bakalan aku lupain seumur hidup. Secara diajarnya itu sama bukan manusia, melainkan makhluk halus atau hantu. Serem lur. Dan kalau memang cerita ini tuh bener, ya bisa cukup dikaitin sama lokasi
instalasi ruang belajar tadi yang berada di dekat koridor tempat persemayaman jenazah dosen atau mahasiswa IPB yang meninggal. Wow, jujur aku merinding loh Lur dengar cerita ini. Serius. Oke, kita ganti cerita ya Lur. Dalam sebuah blog ngejelasin kalau di kampus IPB Baranang Siang itu ada sebuah bunker yang udah ditutup sama tumpukan ubin. Dan memang bener, pas dibuka ternyata ada sebuah lubang yang menunjuk sebuah ruangan bawah tanah. Kisah lainnya, ada 2 lift atau elevator di kampus IPB Baranang Siang. Lift ini tuh kelihatannya udah jadul banget Lur. Secara lift ini tuh adalah lift pertama yang dibangun di kota Bogor dengan ada 2 kaca melingkar yang ada di pintu lift ini. Dan sekarang lift ini tuh udah nggak bisa dipergunakan lagi. Oh iya, konon katanya lift ini tuh akses menuju ruangan bawah tanah tadi alias bunker itu Lur. Nah, aku juga dapat cerita dari temanku yang juga alumnus IPB. Tiap kali dia kuliah di sana, dia tuh ngerasa takut banget Lur kalau dia ngelewatin lift ini. Soalnya memang creepy banget. Kalian bayangin deh, kalau di kaca melingkar di pintu lift tadi itu tiba-tiba ada wajah manusia, itu gimana? Ya pas aku ngelihat pertama kali lift ini tuh memang ngeri banget sih Lur. Dan imajinasiku tuh ya sama kayak tadi, gimana kalau ada orang yang mengintip atau ada wajah orang di balik lift ini melalui kaca yang melingkar tadi. Ya buat kalian alumnus IPB atau mahasiswa IPB yang pernah kuliah di kampus IPB Baranang Siang, coba dong ceritain pengalaman kalian atau apa yang kalian rasakan ketika melewati lift ini. Apakah yang kalian pikirin itu sama dengan pikiran aku? Silahkan dong tulis di kolom komentar. Oke, cerita soal lift ini ternyata banyak banget Lur. Ada cerita menarik seputar lift ini. Jadi dulu ada dosen yang pengen ngukur kedalaman lubang di bawah lift ini Lur. Dosen tadi itu nyoba ngukur dengan cara ngelempar api atau ngelempar batu, tapi nggak berhasil. Akhirnya dosen tadi itu nyoba untuk masuk ke dalam lubang lift tadi Lur. Dan sejak masuk ke dalam lubang tadi, dosen tersebut nggak pernah keluar lagi Lur. Tapi ada yang bilang kalau cerita dosen yang masuk ke dalam lubang lift dan nggak keluar lagi itu katanya cuma mengada-ngada aja Lur, alias hoax, biar lift ini tuh makin punya kesan serem. Di sebuah situs ada yang berujar kalau ia pernah nyoba masuk ke dalam lubang di bawah lift ini. Isinya yang ditemuin ya cuman berbagai alat instalasi gedung kayak pipa air dan kabel-kabel gitulah. Tempatnya memang gelap banget, nggak ada lampu ataupun nggak tembus sama sinar matahari. Selain itu, ada juga yang pernah ngedengar ada suara langkah kaki ngedeketin lift ini. Terus kelihatan ada dosen yang berjalan di selasar, kemudian ia menghilang pas di depan lift. Jadi apakah mungkin lift ini itu adalah gerbang dimensi ke alam lain? Aku nggak tahu ya Lur. Terus menurut salah satu penjaga kampus, dulu katanya ada orang Belanda yang pakai lift ini Lur, tapi terkunci dan mati di dalam lift ini. Ya sebenarnya ngeri banget sih Lur kalau kita bicara soal lift yang ada di IPB Baranang Siang ini. Ya makanya ada banyak banget kisah serem yang menyelimuti lift yang ada di kampus IPB Baranang Siang. Jadi kita cukupkan dulu cerita tentang lift ini ya Lur. Kita ganti ke cerita berikutnya. Selanjutnya kita bahas tentang laboratorium kimia di kampus IPB Baranang Siang. Laboratorium ini udah nggak kepake berpuluh-puluh tahun Lur. Lab ini tuh terletak di sudut paling belakang di lantai 2. Menuju lab itu, kalian ngelewatin koridor yang cukup spooky sepanjang 50 meter Lur. Ya jujur kalau aku ngelewatin sana sendirian kok ngeri ya. Lab ini tuh bener-bener udah kayak ruangan usang dan udah porak-poranda nggak keurus sama sekali. Bangku-bangku tua terperonggok, botol-botol terselubungi oleh debu tebal yang dijajarin di lantai. Dan di sana terpampang kalender berangka tahun 1996. Alias kalau kita berpatokan pada kalender itu, berarti lab ini udah kosong selama 24 tahun. Ya pastinya nggak heran lah ya kalau lab kimia ini tuh bisa ngasih kesan horor yang amat sangat kuat. Dan pastinya ada cerita horor yang menyelimuti lab kimia IPB Baranang Siang. Ada kesaksian dari salah seorang mahasiswa yang ngaku dia itu mendengar ada suara orang bekerja di dalam lab kimia tadi. Padahal seharusnya lab tadi itu kosong Lur. Dan ya memang bener-bener kosong. Lagian kan memang lab ini tuh ditutup dan nggak boleh sembarangan orang itu ngakses ruangan ini karena secara ruangan ini tuh udah lama kosong. Dan aku sebenarnya udah nyari info tentang sebab kenapa lab ini tuh udah lama kosong. Ternyata aku tuh nggak nemu Lur. Mungkin ada lab baru apa gimana gitu yang bikin lab ini tuh jadi kosong berpuluh-puluh tahun. Yang jelas ditakutin banyak yang mengalami kejadian mistis atau justru malah takutnya ada yang kesurupan. Begitu Lur. Atau bagi kalian Sivitas Akademika IPB yang tahu sebab kenapa lab kimia ini udah lama kosong berpuluh-puluh tahun, bisa kalian tulis di kolom komentar ya buat menyempurnakan video ini. Oke Lur?
Ini bonus aja ya lur. Beranjak dari kampus IPB Baranang Siang, kita pindah ke kampus IPB Dramaga. Jadi di kampus IPB Dramaga ini ada danaunya lur, yang dikasih nama Situ Letik atau yang lebih sering dikenal dengan Danau LSI, yang merupakan salah satu ekosistem perairan di kampus IPB Dramaga. Danau ini tuh letaknya ada di dekat perpustakaan IPB lur. Dan di danau ini tuh ada banyak populasi burung, kayak burung karopadi dan burung koak malam kelabu. Selain itu, di dalam danau LSI ini ada beberapa satwa air, kayak ikan gurami, ikan betutu, dan berbagai macam udang-udangan. Tapi mitosnya, di danau tersebut katanya dihuni jelmaan kudanil raksasa lur. Ada yang nyebutin kalau kudanil ini dulunya adalah satwa penelitian Fakultas Kedokteran Hewan yang kabur lur. Dan kabar soal keberadaan kudanil di danau ini tuh katanya udah ada sejak lama lur. Yang diyakini siluman yang menyerupai kudanil ini munculnya saat bulan purnama. Gimana lur? Apakah kalian pernah melihat kudanil ini? Atau kalian pernah mendengar cerita-cerita seram lainnya di danau kampus IPB Dramaga? Silahkan ditulis di kolom komentar. Oke, itu aja aku nyeritain tentang kisah seram kampus IPB. Yang sebenarnya aku ceritain itu adalah kisah-kisah yang udah umum didengar oleh orang-orang pada umumnya. Dan jujur, ternyata masih banyak banget kisah-kisah seram di kampus IPB yang dialami oleh orang satu dengan orang yang lainnya itu ternyata beda-beda lur. Ada yang ngelihat hantu kuntilanak, ada yang ngedengar suara cekikikan perempuan. Ya ternyata banyak banget. Jadi kayaknya nggak cukup kalau aku ceritain di segmen kali ini. Seperti biasa, buat kalian yang suka dengan video ini, jangan lupa like dan subscribe. Nyalain juga lonceng notifikasinya biar kamu tahu aku upload video baru. Dan kalau bagi kalian video ini tuh menarik, jangan lupa di share atau bagikan video ini ke teman-teman atau kerabat kalian. Terima kasih yang udah menonton. Sampai bertemu di video berikutnya. Bye bye lur.